Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, adik-adik Bapak sampaikan, adik-adik sehat selalu, berkah rezeki selalu, senantiasa ada dalam ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Adik-adik, untuk pertemuan keempat ini kita lihat tentang bisnis model Kampas ya. Bisnis model Kampas yang merupakan salah satu metode yang digunakan dalam rangka membuat sebuah bisnis ya, supaya bisnis kita sukses. Format bisnis plan yang harus ada dibuat, yang pertama adalah cover. Cover harus dibuat semenarik mungkin ya, harus eye catching tampilan covernya itu supaya dapat menarik bagi para investor atau calon investor ya. Di cover itu ada logonya, ada nama bisnisnya, kemudian ada alamat kontaknya, harus lengkap ya. Kemudian yang kedua adalah di bab 1 di pendahuluan adik-adik harus berisi overview tentang bisnis tersebut ya. Kronologis atau profil singkat dari bisnis tersebut, background bisnisnya, ya latar belakang kenapa kalian membuka bisnis tersebut, kemudian visi dari misi bisnis tersebut. Visi itu adalah tujuan jangka panjang, misi adalah implementasi dari visi. Kemudian deskripsi produknya dijelaskan di sana, kemudian struktur organisasinya, siapa direkturnya, siapa wakil direkturnya, siapa bagian pemasarannya dan seterusnya ya. Kemudian adik-adik dalam bisnis plan langkah pertama dari 10 elemen bisnis plan ini, yang pertama adalah customer segment. Jadi segmen konsumennya adik-adik mau menyasar ke segmen konsumen seperti apa harus jelas ya. Apakah customer segment dimension atau dimensi segmen konsumen ya. Perhatikan juga bisnis Anda ini menargetkan konsumen single atau multi site market ya. Kalau multi site market misalnya Facebook memiliki model bisnis yang untuk melayani dua pihak. Pertama advertiser dan user ya. Untuk advertiser itu untuk periklanan dan untuk pengguna ya. Kemudian ada sendiri. Yang kedua adalah customer karakteristik, itu karakteristik konsumen ya. Setelah memetakan dimensi segmen tadi, segmen dari customer adik-adik, maka adik-adik harus mendefinisikan karakter segmen dimensi masing-masing tersebut. Contoh segmen user, karakteristik dari usernya seperti apa, berapa pertimbangan untuk karakteristik, misalnya usianya ya, gendernya ya, passionnya, kemudian kebiasaannya, hobinya, itu juga harus diidentifikasi dari calon customer tersebut. Kemudian customer problemnya ya, needs, apa yang menjadi kebutuhan customer, apa masalah customer, sehingga produk adik-adik ini baik barang maupun jasa menjadi solusi ya. Produk yang dijual itu, produk yang ditawarkan itu menjadi solusi bagi customer ya. Kemudian langkah yang kedua adalah value proposition. Jadi di mana posisi nilai keunggulan dari bisnis adik-adik ya. Ketika pemetaan customer segment sudah jelas, maka value proposition-nya harus jelas ya. Jadi setiap produk yang adik-adik tawarkan itu harus punya nilai jual, nilai lebih. Misalnya kalau adik-adik, misalnya produk jasa, jasa apa misalnya? Jasa cuci motor, apa kelebihannya misalnya ya? Apakah cuci motornya satu motor oleh 2 orang, atau apakah cuci motornya sambil nunggu cuci motor ada hotspot area, ada wifi gratis misalnya. Jadi ada value proposition, keunggulan dari produk, barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, setelah value proposition ya, koneksikan value proposition Anda itu dengan customer segment. Bagaimana supaya antara customer segment dengan value proposition itu satu sistem yang tidak bisa dipisahkan. Jadi terkoneksi. Misalnya customer segmentnya institusi pendidikan. Apa nilai lebih yang ditawarkan misalnya? Ya, nilai lebih yang ditawarkan misalnya ya di sini dengan label institusinya ya, maka akan memberikan nilai lebih. Ya, untuk perusahaan korporat misalnya apa? Adanya pelatihan gitu ya, pelatihan dari games yang akan disampaikan. Kemudian langkah ketiga adalah channels ya. Channels ini media apa yang digunakan ada untuk proses marketing atau proses promosi, apakah konvensional atau online ya, menggunakan website misalnya, menggunakan media sosial misalnya, kemudian menggunakan brosur atau menggunakan televisi gitu ya. Baik channel yang bersifat online maupun channel yang bersifat konvensional atau manual. Langkah keempat adalah customer relationship ya. Bagaimana cara membangun relasi dengan customer adik-adik ya, supaya adik-adik mampu memelihara customer, bukan mengurangi, bukan hanya mempertahankan customer, tapi customer itu bertambah. Bagaimana customer supaya betah, tetap menjadi
Langkah selanjutnya adalah revenue stream. Adik-adik, bagaimana cara menghasilkan pendapatan atau income dari barang atau jasa yang kita jual, dari bisnis yang kita, ya. Income ini ada macam-macam, bisa dari penjualan, ya. Kemudian bisa dari apa? Dari bunga misalnya, kemudian bisa dari apa? Dari ketika kita misalnya mempunyai customer, fee dari customer, ya. Jadi bukan hanya dari ansih penjualan saja. Ini adik-adik direlasikan, adik-adik, bagaimana customer segmentasi dari customer ini terrelasi dengan value proposition dan customer relation. Ya, customer segment itu segmentasi dari customer yang kita bidik, ya, usianya, kemudian jenis kelaminnya, kemudian apa namanya, apakah customer itu demografinya, ya, di perkotaan atau di perkampungan, value propositionnya apa, nilai lebih yang kita tawarkan, bagaimana cara membangun customer relationship itu, bagaimana cara membangun, memelihara customer supaya nggak kabur gitu ya, supaya tetap terpelihara menjadi pelanggan kita. Channel situ bentuk promosinya menggunakan apa, baik yang berbasis online maupun offline, ya. Langkah selanjutnya adalah key activity. Jadi aktivitas apa yang paling betul-betul dilakukan di bisnis atau di perusahaan adik-adik, ya. Aktivitas penjualan atau aktivitas produksi atau aktivitas fabrikasi gitu ya. Aktivitas yang paling utamanya, ya. Misalnya sebagai contoh Significant Games mengajukan value proposition-nya yaitu game yang betul-betul serius, berkualitas, dikembangkan oleh expert di Universitas Indonesia. Key activity-nya adalah bagaimana mempunyai desain game yang bagus, pengembangan desain game yang bagus. Ya, adik-adik bisa lihat contohnya misalnya seperti ini. Ya, key activity-nya, ya, membangun atau mendesain game berbasis R&D, ya, research and development, kemudian ada book writing-nya, ya, buku panduannya, ada modulnya, pengembangan modulnya, ya, kemudian ada TFT-nya dan bagaimana pola marketingnya, ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah key resources, sumber daya. Sumber daya ini ada dua, adik-adik, sumber daya manusia dan sumber daya alam. Bagaimana adik-adik melakukan rekrutmen, seleksi terhadap sumber daya manusianya supaya personil-personil atau karyawan yang tergabung di perusahaan kita betul-betul punya kualifikasi, punya kompetensi yang bagus, ya. Di bagian marketing betul-betul dia punya, profesional bidang marketing, bagian keuangan betul profesional bagian keuangan, ya. Terus sumber daya alamnya dari mana kita merekrut perlengkapan, peralatan, sarana prasarana, misalnya kalau berhubungan dengan games, ya, maka bagaimana hardware-nya disiapkan, software-nya disiapkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customer atau calon customer, ya. Selanjutnya langkah ke-8 adalah key partnership. Siapa yang akan dijadikan partner, ya? Siapa yang akan dijadikan partner dari bisnis kita? Partner itu bisa supplier gitu ya, bisa agen, bisa distributor gitu ya. Kemudian bisa konsultan yang memahami tentang hardware dan software, misalnya kalau bicara tentang games education gitu ya. Kita harus membangun dan mengembangkan partnership atau mitra dari perusahaan kita atau dari bisnis kita. Ya, dan adik-adik cost structure, bagaimana cara membangun sebuah struktur keuangan, laporan keuangan yang baik, ya. Jelas-jelas betul-betul termanajemen dengan baik laporan keuangannya, ya. Dari kita bagaimana pemasukannya, bagaimana pengeluarannya, cash flow-nya harus jelas, ya. Apa biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan bisnis kita gitu kan, baik biaya tetapnya, biaya tidak tetapnya, kemudian pengeluaran, ya. Pengeluaran lainnya, kemudian income yang akan didapatkan seperti apa, sehingga bentuk laporan keuangannya baik nanti neraca, rugi laba maupun perubahan modal atau perubahan kas betul-betul dapat dibuat secara profesional, secara baik. Ya, ini contohnya Dede sudah mulai terhubung antara customer segment dengan customer relationship, dengan channel, dengan value proposition, ya, dengan key activity, dengan key resources dan key partner. Jadi BMC ini adalah bisnis model compass yang antara satu blok atau satu elemen dengan elemennya wajib saling terkait, ya, wajib berhubungan, ya, wajib terrelasi. Langkah selanjutnya adalah langkah 10 adalah analisis dan validasi model bisnis. Apakah betul-betul model bisnis ini sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Relasi antar satu blok dengan blok lain, satu elemen dengan elemen lain betul-betul tune in, ya, terrelasi dengan baik, atau misalnya ada kekurangan atau kelemahan.
Langkah selanjutnya, adik-adik, langkah terakhir, langkah ke-10 adalah adik-adik lakukan analisa dan validasi terhadap model bisnis. Apakah model bisnis yang sudah kita buat dari 9 blok atau 9 elemen tadi betul-betul sudah terrelasi, tersinergi, ya. Ada kolaborasi antara blok satu dengan blok lainnya, serasi lah atau matching, ya. Bagaimana caranya adik-adik melakukan analisisnya? Coba adik-adik lakukan uji kepada konsumen, ya. Apakah konsumen puas dengan pelayanan yang diberikan atau tidak, gitu ya. Interaksi dengan konsumen, bagaimana tanggapan dari konsumen terhadap model bisnis yang bisnis model apa? Bisnis model Kampas yang adik-adik tawarkan. Selanjutnya, ya, interaksi langsung dengan konsumen tadi mengenai produk, misalnya ini produknya signevergames.com, ya. Bagaimana produk yang kita tawarkan itu betul-betul diterima dengan baik oleh masyarakat. Bagaimana dengan serius game yang kita tawarkan, apakah itu betul-betul diterima oleh masyarakat atau tidak, ya. Itu adik-adik sekalian. Nah, baru adik-adik lakukan evaluasi apakah customer segmentnya sudah sesuai untuk institusi pendidikan misalnya, tepat untuk perusahaan corporate tepat, customer relationship-nya misalnya betul-betul dengan free coaching itu betul-betul bisa memberikan memberikan keunggulan, kemudian channel, ya, channel media marketing atau media promosi yang kita buat itu betul-betul memberikan nilai jual kepada produk kita, kemudian value proposition-nya, nilai keunggulan dari produk barang kita ini memberikan daya tawar yang menarik atau tidak, kemudian aktivitas utamanya atau key activity-nya, ya. Apakah sudah sesuai, ya, bagaimana membangun research and development dari games tersebut dengan ada buku panduannya, ada modulnya, ada pelatihannya dan seterusnya, ya. Nah, kalau sudah valid misalnya, maka ada bisnis plan yang kita buat dengan salah satunya bisnis model Kampas, kita pitching, kita lakukan presentasi kepada investor supaya si investor ini bisa melakukan investasi di produk kita, ya. Pada bab 3, adik-adik harus buat pengelolaan keuangan atau finance, ya. Yang pertama bikin business preparation budgetnya, ya. Bagaimana anggaran persiapan dari bisnis tersebut, ya. Item-item yang masuk adalah biaya tetap dan biaya tidak tetap, ya. Kemudian juga bikin business execution budgetnya, biaya untuk pembukaan bisnis, ya, atau biaya untuk produksinya, gitu ya. Kemudian buat juga adik-adik analisis untuk break even point-nya. Kira-kira kapan akan kembali modal, ya, dari produk yang kita tawarkan ini. Untuk apa tujuannya BEP ini? Untuk mendesain spesifikasi produk, menentukan harga jual, menentukan jumlah produksi, memaksimalkan jumlah produksi, dan merencanakan laba yang diinginkan. Asumsi BEP ini, biaya dalam menghitung BEP ada 2 biaya. Pertama, fixed cost, itu biaya tetap. Yang kedua, biaya tidak tetap atau variable cost, ya. Kemudian ada harga jualnya berapa, kemudian apakah ada perubahan dari harga jual selama periode tertentu atau tidak. Nah, rumusnya analisis titik impas atau break even point ini, break even point sama dengan fixed cost, ya. Fixed cost kemudian dibagi harga jual satuan atau price, ya, dikurangi variable cost per unit. Nanti muncul analisis titik impas dalam unit tersebut, ya. Break even point sama dengan, ya, biaya tetap atau fixed cost dibagi 1 dikurangi variable cost, ya, atau biaya tidak tetap dibagi jumlah penjualan, ya. Itulah analisis titik impas atau break even point. Contoh kasus misalnya PT ISEA memiliki usaha bidang perkakas gergaji dengan kapasitas produksinya 100.000 unit, harga jualnya 5.000 per unit, total fixed cost-nya 150 juta dan total variable cost-nya 250.000. Nah, titik impasnya dalam unit maupun rupiahnya seperti apa? Kita lihat. Kapasitas 10.000, harga jual 5.000, total penjualan 10.000 kali 5.000 berarti 500 juta. Fixed cost-nya dibagi unit seperti 150 juta dibagi 100.000. Hasilnya 1.500 per unit. Kemudian variable cost-nya per unit 250 juta dibagi 100.000 berarti 2.500 per unit. Break even point-nya dari mana? Ya 100.
Berarti adik-adik break even point dari kapasitas produksi 10.000, harga jualnya 5.000, maka adik-adik akan sampai pada titik impas atau break even point ketika kita sudah menjual 60.000 unit. Kalau dalam bentuk rupiah, maka ya break even point dalam bentuk rupiah sama dengan 150 juta. Yang dimaksud dengan 150 juta itu tadi apa? Ada fixed cost ya. Kemudian dibagi variable cost 250 juta ya. Dibagi 1 dikurangi 250 juta dibagi 500.000 sama dengan 300 juta. Jadi titik impas dari produk yang kita produksi dari PT ISIA ini, perkakas gergaji ini, kalau sudah 300 juta, maka sampai pada break even point titik impas dari modal yang bisa kita kembalikan. Kemudian profit atau revenue sharingnya, bagian ini akan memberikan informasi kepada calon investor tentang mekanisme investasi yang akan mereka lakukan. Ya, sharing profitnya seperti apa nanti dengan para investor yang akan menginvestasikan modalnya kepada perusahaan kita. Kemudian di bab 4 kita bikin closure atau penutup. Bikin sedikit narasi atau deskripsi tentang penutup dari bisnis plan yang kita buat. Demikian adik-adik sekalian. Silahkan soal pertemuan keempatnya dijawab. Cukup jawabannya saja, dikumpulkan di ketua kelas, disimpan dalam bentuk PDF, tuliskan NIM dan nama lengkapnya. Terima kasih adik-adik, sukses, sehat, berkah selalu. Jangan lupa selalu saya wanti-wanti proposal bisnisnya harus sesuai dengan outline yang digariskan oleh BSI. Pastikan semuanya sudah daftar seminar wajib, pastikan semua sudah daftar seminar wajib, dan pastikan nanti mengikuti seminar wajib semuanya sebagai syarat utama mendapatkan nilai ujian akhir semester. Terima kasih, sehat, sukses semuanya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.